Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan pagi ini. Mas Tommy, kalau bicara pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan klasik ya. Setiap kali 17 Agustus selalu pertanyaan ini yang ditanyakan. Nah, kita tanyakan lagi tahun ini. Katakanlah kita merefleksikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apakah kita sudah lebih merdeka sepenuhnya dibanding tahun-tahun sebelumnya atau tidak? Ya, saya selalu mengatakan bahwa sebetulnya 69 tahun bagi sebuah bangsa itu perjalanan yang pendek. Karena kalau kita bandingkan dengan Amerika yang sudah lebih dari 200 tahun, bangsa-bangsa Eropa sudah lebih dari berapa abad. Jadi kita memang dalam tahapan yang in the making. Jadi Indonesia itu masih dalam proses untuk menjadi Indonesia. Nah, kalau kita lihat perjalanan kita, memang selalu perjalanan bangsa itu adalah perjalanan yang menapaki sebuah tangga. Nah, kalau kita lihat sebetulnya dari sisi pembangunan demokrasinya, sebetulnya Indonesia sudah masuk dalam tahapan yang luar biasa setelah kita tahun 1998 masuk meninggalkan sistem otokrasi, sistem menjadi sistem demokrasi. Itu kan luar biasa. Dan pengakuan ini adalah pengakuan yang diberikan oleh banyak negara. Perdana Menteri Inggris David Cameron misalnya mengatakan, luar biasa dalam waktu 16 tahun Indonesia mampu membangun demokrasi seperti ini. Kita menyelenggarakan sudah 4 kali pemilu. Dan tidak pernah ada pertumpahan darah karena pemilu. Artinya, kita berhasil dalam membangun demokrasi. David Cameron mengatakan, Inggris membutuhkan 2 abad untuk membangun demokrasinya seperti sekarang. Artinya ada sesuatu yang baik. Tetapi sekali lagi yang sering kali diingatkan, Ralf, demokrasi itu bukan hanya sekedar mendapatkan kebebasan. Bukan freedom from, tapi freedom for juga. Jadi ada 2 dimensi. Nah, ketika kita berbicara kemerdekaan untuk apa? Nah, disinilah yang seringkali kemudian kita harus juga mengakui bahwa masih ada 30 juta warga kita yang hidup dalam kemiskinan. Bahkan yang rentan miskin juga sangat besar. Orang yang pendapatannya di bawah $2 masih 50% dari 240 juta rakyat Indonesia. Artinya, tujuan besar dari kita menyatakan kemerdekaan seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, kita ingin menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ini kan belum tercapai. Nah, disinilah sebetulnya menjadi tantangan bagaimana kemudian kita mengisi kemerdekaan ini untuk mencapai tujuan besar seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Jadi kalau bisa disimpulkan, kemerdekaan secara politik sudah relatif lebih baik, begitu, tetapi secara ekonomi masih belum. Ini yang kita rasakan dan itu yang harus menjadi PR kita. Karena sekali lagi, disinilah sebetulnya peran dari pemimpin, Ralf. Bagaimana pemimpin itu bisa mengajak, bisa menggerakkan, bisa membawa kita kepada sebuah tujuan yang sama. Dan bukan hanya bergerak ke sana, tetapi kemudian semua memberikan effort yang luar biasa. Kita yang seringkali kehilangan atau merindukan peran pemimpin untuk menjadikan Indonesia mencapai pada tujuan yang bersama. Nah, pemimpin itu bukan harus presiden, Ralf. Kalau kita ingat Deng Xiaoping itu tidak pernah menjadi presiden Tiongkok, tidak pernah menjadi Perdana Menteri Tiongkok, tetapi dia dikenal sebagai pemimpin Tiongkok. Bahkan karena kemampuannya untuk menggerakkan seluruh rakyat Tiongkok, dalam waktu 20 tahun, Tiongkok bisa lompat, dalam waktu 20 tahun bisa lompat dari negara yang tertinggal dan terbelakang menjadi negara maju. Artinya ada peran pemimpin yang luar biasa. Yang ini kita harapkan. Nah, kemarin kita melihat, Ralf, ketika Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan pengantar nota keuangan RAPBN 2015 di gedung DPR, ada sesuatu yang luar biasa sampaikan oleh Presiden. Ya kan, ketika beliau mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Karno pada tahun 1956, bahwa ketika kita berjuang, ya, kita tidak pernah menghitung-hitung apa yang bisa kita dapatkan ketika kita memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Bahkan kemudian mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Hatta di Den Haag, bahwa menjadi sebuah bangsa, membangun sebuah negara itu adalah sebuah perjuangan, dan perjuangan itu adalah perjuangan dari usahaku. Ini akan yang luar biasa. Ada sesuatu yang luar biasa yang sebetulnya kita rindukan, kehadiran seorang pemimpin yang bisa menggerakkan bangsa ini untuk bisa bersatu padu, kemudian bahu-membahu dan mencapai tujuan bersama. Yang menjadi PR adalah bagaimana kemudian pidato itu diikuti dengan tindakan. Pidato itu diikuti dengan teladan dalam sikap dan perilaku, sehingga kemudian seluruh warga bangsa ini
tergerak untuk juga melakukan hal yang sama. Nah, disinilah yang sebetulnya menjadi ujian bagaimana pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan adalah pemimpin-pemimpin yang bukan hanya sekedar bisa mengajak orang, tetapi kemudian memberikan contoh, Ralf. Bahkan kemudian dengan sikap dan kebijakan pemerintahan yang betul-betul memberikan nuansa dan kemudian perasaan bahwa mereka itu berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh lagi yang dalam editorial kita ingatkan, ada warga bangsa yang kemudian termarginalkan, ada orang yang harus tercerabut dari akarnya, bahkan kemudian seakan-akan dia bukan menjadi warga Indonesia. Negara harus hadir untuk melindungi segenap tumpah darah dan menjadikan semua warga bangsa ini adalah warga bangsa yang merdeka, dan mereka punya hak untuk tinggal, hidup, menikmati, bahkan kemudian sejahtera di negeri yang tercinta ini. Di negerinya sendiri. Baik, kita akan sapa penelpon yang sudah bergabung. Ada Pak Sunoto, nih pemirsa setia kita. Pak Sunoto di Cirebon. Selamat pagi, Pak Sunoto. Selamat pagi, Rap dan Mas Tommy. Pagi, Pak. Salah satu cirinya udah penuh atau belum dalam mengisi kemerdekaan, yaitu tercapainya salah satu atau salah dua tujuan kita merdeka dan bernegara, yaitu terwujudnya kesejahteraan yang isinya adalah keamanan, keadilan, dan kemakmuran, di mana kemakmuran adalah sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan transportasi. Yang kedua, hati-hati dengan istilah proses Pak Rab. Kalau di Amerika itu jatuh bangunnya membangun demokrasi, tapi mereka sudah punya modal dasar, yaitu etika, tertib, taat bayar pajak. Lah kalau di kita, sudahkah modal dasar untuk bernegara itu telah kita miliki? Saya khawatir bahwa jatuh bangunnya proses demokratisasi atau bernegara di negeri kita itu menuju kehancuran. Nauzubillah min dalik. Tapi salah satu dari kehancuran sebuah negara adalah ketika terjadi disintegrasi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi harus selalu dipikirkan secara bersamaan dengan pemerataan. Jadi tumbuh dan pemerataan. Yang paling penting juga Pak Rab, itu dalam nilai Bung Karno itu mengenai Trisakti, yaitu kedaulatan, berdikari, dan kepribadian. Yang ini unsurnya luar biasa, dan saya pesan kepada Mas Jokowi, ya kan, bahwa dalam mengelola negara itu harus bersatu, tapi bersatu dengan orang-orang yang baik dan benar. Ngapain harus bersatu lagi dengan orang-orang kutu loncat? Misalnya ada orang tadinya partainya G, pindah ke partai H, kemudian sekarang berlindung di ketiak seseorang karena pengen jadi menteri. Nah, orang-orang seperti ini dibuang. Maaf Mas Tommy, kalau saya agak ekstrim, ya kan. Ini kita rakyat sudah memberikan kontribusi yang luar biasa, sambil berharap kepada seorang bernama Jokowi bagaimana Republik ini bisa berubah. Saya tidak begitu setuju kalau ada istilah transisi, estafet. Seolah-olah pemerintah yang sekarang tuh ada sesuatu yang namanya transisi. Itu apanya yang ditransisikan, apanya yang diestafetkan, ya. Jadi istilah saya adalah ganti, mari kita menyongsong masa depan yang lebih terang. Soal puja-puji, soal nilai Bung Karno, mungkin itu hanya untuk mendulang, mengambil hati kepada Mbak Mega, ya kan, bahwa ini adalah sebuah nilai, ya kan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunoto di Cirebon. Langsung saja kita beralih ke Papua. Pak Stef di Papua, selamat pagi. Yo, selamat pagi Metro TV, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-69. Oke, sudah terdengar tapi kurang jelas, Pak Stef, bisa agak lebih keras lagi sedikit? Iya, selamat pagi Bung Bral. Ya, selamat pagi Pak Stef, sudah terdengar dengan baik dan jelas, silakan. Selamat pagi. Iya, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami dari Papua secara harafiah mungkin memang merdeka lepas dari penjajahan. Cuman mungkin dengan harapan untuk pemimpin baru ke depan, kami berharap sekali kepada Pak Jokowi bahwa hasil dari kemerdekaan sebagaimana yang diceritakan oleh founding fathers kita, kami juga di Papua ikut merasakan. Nah, apa yang kami alami di Papua sekarang ini adalah bagian atau bentuk dari belum merasakan hasil kemerdekaan yang dicita-citakan. Iya,
Jadi gejolak-gejolak yang ada di Papua sebenarnya adalah bentuk dari ketidakmerataan hasil pembangunan yang merupakan hasil kemerdekaan yang kita capai selama 69 tahun ke depan. Kebanyakan masyarakat Papua itu masih hidup di bawah garis kemiskinan. Perhitungan yang sekian persen untuk jumlah penduduk yang miskin, mungkin kalau kita hitung semua secara total di Papua, itu akan melebihi. Baik, ada lagi Pak Stef? Jadi mohon untuk pemerintahan yang baru ke depan, kita berharap dengan harapan baru dari Papua. Baik, terima kasih Pak Stef dari Papua dan juga Pak Sunoto dari Cirebon. Kita akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.